warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Fanaya Putri dari kelas 3A Prodi Perjalanan Wisata dengan NPM 247555029 dalam mengampu mata kuliah akuntansi. Baik, jadi adanya saya membuat video ini dikarenakan saya ingin memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari perusahaan, yaitu perorangan, persekutuan, dan perseroan. Serta saya juga akan mengklasifikasikan tentang perusahaan baik dagang, jasa maupun manufaktur. Baik, jadi yang pertama-tama saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri merupakan suatu organisasi yang mengatur dan mengelola kegiatan produksi serta distribusi baik dalam berbentuk barang maupun jasa yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perorangan itu merupakan perusahaan yang dikelola oleh diri sendiri atau yang biasa kita sebut dengan usaha pribadi. Dan tentu saja jika usaha pribadi itu berarti modal, lalu keuntungan serta resiko itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi. Contoh dari perusahaan perorangan itu ada warung, laundry, serta online shop milik sendiri. Perusahaan persekutuan merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Mereka bekerja sama, berbagi modal, menentukan keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan, dan tentu saja menanggung risikonya bersama. Contoh dari perusahaan persekutuan yaitu firma dan CV. Perseroan itu adalah badan hukum yang biasanya berbentuk dengan perseroan terbatas atau PT. PT itu sendiri merupakan perusahaan yang terbagi menjadi saham. Pemiliknya itu disebut dengan pemegang saham dan keuntungannya itu dibagi berdasarkan dengan jumlah saham serta resiko terbatas pada modal yang ditanamkan. Selain perusahaan dalam bentuk kepemilikan, perusahaan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya, seperti jasa, dagang, maupun manufaktur. Pertama, tentu saja ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu sendiri adalah perusahaan yang berfokus menjual layanan. Contohnya seperti salon, rumah sakit, biro travel, serta jasa pengiriman barang. Lalu yang kedua itu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu sendiri merupakan perusahaan yang membeli barang dari produsen lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya sedikit pun. Contohnya seperti supermarket, lalu ada juga toko pakaian. Lalu yang ketiga dan terakhir itu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu sendiri merupakan perusahaan yang mengelola bahan yang masih mentah menjadi barang yang jadi. Contohnya seperti pabrik roti, pabrik sepatu, dan pabrik mobil. Jadi kesimpulannya itu merupakan perusahaan perorangan itu perusahaan yang dikelola oleh diri sendiri atau individu. Lalu ada perusahaan persekutuan itu yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Lalu ada perusahaan perseroan itu merupakan perusahaan yang berbasis dengan saham. Lalu juga ada klasifikasi tentang kegiatan yang ada di perusahaan tersebut berdasarkan jenis-jenisnya. Seperti perusahaan jasa itu yang berfokus pada penjualan layanan. Lalu ada perusahaan manufaktur itu yang memproduksi suatu barang. Lalu ada perusahaan dagang itu yang berfokus pada dagang tanpa mengubah bentuk dari barangnya itu sendiri. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk atau jenis dari perusahaan yang ada di sekitar kita. Saya rasa cukup dari saya. Perjalanan wisata berintegritas, profesional, dan kompetitif. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.